Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'i a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Part keempat ini akan saya bawakan kajian tentang penyebab aman suatu negara. Jadi dalam kitab Jamilul Ahkam wal Quran Tafsir Al-Qurtubi juz 4 halaman 49 dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Wakila dikatakan bahwa kullu baldatin yakunu fiha arba'atun. Setiap negara bila empat ini dijalankan, bila ada empat ini, fahluwa maksumuna minal bala'i, penduduknya akan terjaga dari bala, musibah dan bencana. Ada empat orang yang semuanya itu saling bergantungan, saling mempererat untuk menciptakan suatu negara yang dijaga oleh Allah dari bencana, musibah, dan bala. Siapa empat orang tersebut? Yang pertama, imamun adilun la yudlimu, seorang pemimpin, seorang RT, seorang RW, Pak Lurah, Bupati, Pak Camat, Wali Kota, atau yang paling atas Presiden, itu berbuat adil dan tidak berbuat zalim. Itu adalah salah satu sebab negara aman dari bala, bencana, dan musibah. Dan perlu digarisbawahi, bila ada pemimpin yang tidak adil dan berbuat zalim, maka Allah akan menurunkan musibah, bala, dan bencana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, seyogyanya bagi seorang fakir miskin itu mendoakan kepada semua pemimpin yang memimpin negara ini agar diberikan pemimpin yang adil dan tidak berbuat zalim. Karena doa fakir miskin didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak di luar sana itu yang menjelek-jelekan pemimpin, dan itu adalah salah. Tugas seorang fakir miskin itu mendoakan agar negara Indonesia ini aman dari bala, bencana, dan musibah. Bagaimana cara mendoakannya? Yaitu agar Allah memberikan pemimpin yang adil dan tidak berbuat zalim. Itu adalah salah satu upaya untuk kita bersama. Yang kedua, negara ini aman dari bala, bencana bila wa alimun ala sabilil huda, orang alim atau ulama yang berjalan di jalan yang petunjuk, atau ulama akhirat. Oleh karena itu, para ulama itu sebetulnya adalah cagak tiang negara. Oleh karena dari siapapun yang memberikan petunjuk, ulama-ulama yang memberikan petunjuk, itu adalah tiang negara yang menyebabkan negara ini aman dari bencana dan musibah. Yang kedua, yang ketiga, siapa orang yang ambil alih atau ikut andil dalam mengamankan sebuah negara? Wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Para guru, para ustadz, para kiai yang selalu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, terutama terhadap diri sendiri. Dia amar ma'ruf kepada diri sendiri dan nahi munkar kepada diri sendiri. Kemudian memerintahkan kepada muridnya, pada santrinya. Itu akan membuat negara ini aman dari bala, bencana. Karena suatu daerah bila maksiat itu banyak, maka Allah akan memberikan bala, bencana, dan musibah. Oleh karena itu, siapapun yang punya status guru, status gus, status kiai atau ustadz, itu tugas yang pertama adalah
amar ma'ruf nahi munkar kepada diri sendiri, kemudian amar ma'ruf nahi munkar kepada santri-santrinya dan para murid-muridnya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk agar negara Indonesia ini aman dari bala bencana dan musibah. Yang terakhir, masih yang nomor 3, yaitu wa yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an. Dan seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru yang semangat untuk mempelajari ilmu agama dan mempelajari Al-Quran. Kita ketahui al-ilmu hayatul Islam wa imaduddin. Ilmu adalah sebuah penghidupan bagi Islam dan pengokohan dalam iman. Jadi kalau Islam ini ingin hidup, yaitu dengan ilmi. Orang yang mempelajari ilmu berarti dia adalah menghidupkan agama Islam, meramaikan agama Islam, memakmurkan agama Islam, dan mensejahterakan agama Islam. Wa imaduddin, dan itu adalah jaga tiangnya iman. Iman kita naik turun. Oleh karena itu, seyogyanya kita agar selalu menuntut ilmu setiap hari. Oleh karena itu, inilah tujuan untuk kajian ini. Setiap hari kita akan memberikan kajian ilmu agama. Kenapa? Al-ilmu hayatul Islam. Dengan ilmu, Islam akan ramai, Islam akan makmur, Islam akan hidup, Islam akan sejahtera. Bil ilmi imaduddin. Dengan ilmu, iman iki akan kokoh, kuat. Seperti hanya pohon yang tinggi, bila akarnya nggak kuat maka akan roboh. Sebaliknya, iman itu juga harus kokoh, menancap tajam di dalam tubuh. Itu akan membuat iman kita kokoh. Dan semangat ini harus kita miliki bagi siapapun yang punya status kiai, ustadz, guru, agar selalu mempelajari ilmu agama, Al-Quran, hadis, kitab-kitab. Ini adalah sebuah, kata Mbah Mun, kalau masih ada pengajian model pesantren membacakan kitab dengan arti baikon, maka kiamat masih panjang. Oleh karena itu, siapapun yang mendengarkan kajian ini, saya Asrullah Mansur, alumni Pondok Pesantren Hidayah Mojokeneng, Mojokerto, yang kalian punya atau status takmir musola, takmir masjid di wilayah Sidoarjo, khususnya Waru, yang ingin mengadakan majelis taklim kitab ini, bisa menghubungi saya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu agar negara Indonesia ini aman dari bencana, bala, dan musibah. Yang terakhir, wa nisa'uhum maskuratun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang ikut andil dalam mengamankan negara dari bala, bencana, musibah, yaitu adalah seorang perempuan yang menutup aurat, menjaga aurat, dan tidak bersolek seperti halnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Di sini banyak seorang yang menutup aurat tapi bersolek. Intinya di sini adalah perempuan itu harus punya malu. Banyak di bertebaran di dunia sosmed itu menutup aurat cuma joget. Nah, ini adalah salah satu penyebab turunnya bala, bencana, musibah di negara Indonesia. Oleh karena itu, siapapun yang mendengarkan kajian ini, bagi para wanita sedoyo, semua para wanita itu ikut andil dalam mengamankan sebuah negara agar dijaga oleh Allah dari bala, bencana, dan musibah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menutup aurat dan tidak bersolek di dunia sosmed. Ketahuilah, karena itu adalah sebuah dosa jariah, dosa yang mengalir. Bagaimana caranya wanita itu punya malu?